Saat ini, Indonesia dinobatkan menjadi negara dengan peringkat ketiga yang mengalami fatherless. Hal ini menandakan banyak anak Indonesia yang tidak merasakan sosok ayah dalam kehidupannya. Ketiadaan peran figur ayah ini sangat mempengaruhi kondisi perkembangan anak. Lalu, hal apa saja yang menyebabkan anak kurang mendapatkan perhatian atau fatherless? Halo sobatku, saya Yustinus Joko Dinugroho. Saya adalah psikolog klinis di Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Kali ini kita akan bicara mengenai fenomena fatherless. Nah, kita perlu mengenal nih apa yang disebut dengan fatherless. Fatherless itu adalah kondisi di mana ayah kurang berperan baik secara fisik ataupun psikologis terhadap perkembangan anak di dalam keluarganya. Ya. Apa yang dimaksud dengan pendampingan fisik? Ya jelas, kalau misalnya ayah ini sudah bercerai dengan istrinya atau dia meninggal secara fisik, dia tidak ada, itu juga masuk dalam kategori fatherless. Tetapi ada juga yang terkait dengan psikologis seperti yang tadi saya utarakan ya. Apa yang disebut dengan psikologis tadi? Psikologis itu ayahnya ada, tetapi dia tidak memperhatikan full kepada anaknya. Bisa ayahnya terlalu cuek karena terlalu banyak pekerjaan ataupun mungkin ada hal-hal yang lain, sehingga ini akan mempengaruhi bagaimana interaksi dan hubungan secara psikologis antara ayah dengan anaknya. Sobatku, ayah sangat penting perannya di dalam kehidupan perkembangan anak. Jadi di sana kita melihat ya bahwa keadaan sekarang di dunia sekitar kita ini banyak ayah yang sibuk bekerja. Untuk apa? Mencari uang untuk perekonomian keluarga. Karena di masyarakat kita ini menganut budaya patriarki, di mana masyarakat atau di budaya tersebut itu menuntut pria itu yang bekerja, wanita itu yang ada di dalam rumah. Tapi pria ini atau ayah ini juga punya peran yang penting loh. Seorang ibu juga punya peran yang penting. Jadi dua-duanya punya peran yang penting. Ibu perannya apa? Ibu ini melihat bahwa seorang anak ini harus secara seni, secara dia ini teratur di dalam rumah, atau secara singkat dia juga harus punya kemampuan di dalam rumah, membantu, empati, itu adalah tugas ibu. Tapi tugas seorang ayah ini lebih bagaimana menggeret atau mengajak anak ini untuk keluar. Ketika ada masalah, ayah mengajak anak ini, ayo melawan situasi itu, jangan mundur. Jadi diajari untuk lebih gigih. Dan ayah ini karena dia adalah seorang laki-laki yang dominansinya adalah logika, dia akan ngajak ngobrol anak bagaimana menghadapi situasi itu menggunakan logika, pola pikir ya. Bukan hanya dengan perasaan, tetapi dia juga harus menggabungkan dengan pola pikir logikanya. Sehingga harapannya ayah ini nanti ke depan akan membuat anak menjadi semakin percaya diri. Anak ini akan secara interaksi sosial akan berani menghadapi, sehingga hubungan dia dengan orang lain, dengan masyarakat di luar rumah ini akan lebih baik nantinya. Sobatku, saya akan memberikan beberapa trik atau cara ya bagaimana biar ayah ini punya lebih banyak peran di dalam keluarga. Jadi seperti yang tadi sudah kita diskusikan di awal, bahwa ayah ini punya peranan yang sangat penting dalam perkembangan anak. Makanya ada beberapa hal yang perlu dipahami oleh ayah dan juga keluarga biar ayah ini lebih berperan. Satu, ayah harus meluangkan waktu bersama anak ya. Cari waktu dalam sehari, misalnya hanya setengah jam, 1 jam misalnya, kalau terlalu sibuk itu sudah sangat berarti. Atau sekarang juga ada loh yang namanya teknologi, kita bisa video call, menyapa ya, itu adalah sebuah hal yang bisa dilakukan. Walaupun kita capek bekerja, pulang anaknya mengajak mainan, kita layani ya, walaupun mungkin sebentar. Kemudian kalau misalnya kita ada pekerjaan, kita bisa kok ngomong dengan anak, maaf ya nak, papa baru banyak pekerjaan ini, jadi mainannya sebentar ya. Jadi kita harus ngomong, kita juga belajar berkomunikasi dengan baik dengan anak-anak. Kemudian yang kedua, ayah mencoba punya mindset ya, bahwa istri ini juga capek loh. Banyak masyarakat yang mengatakan bahwa istri
yang tidak bekerja, lu nggak capek tuh. Tapi sebenarnya kalau kita bertukar peran, kita pasti juga akan merasakan pekerjaan di dalam rumah sebagai ibu rumah tangga itu luar biasa capek juga ya. Walaupun di luar dia bekerja, tapi di dalam ini bekerja banget ya. Jadi orang yang punya peran ganda ibu ini juga capek, lebih capek. Makanya kita mencoba berpikir sebagai seorang ayah, oh ya istri saya juga capek, maka saya harus berusaha untuk memegang anak ini. Bagaimana saya juga harus berperan menggantikan tugas dia, biar dia istirahat sebentar. Mindset itu akan membantu kita untuk semakin ikhlas menghadapi situasi untuk terjun di dalam anak ini. Intinya adalah berusaha meluangkan waktu dan punya mindset terkait itu. Semoga trik-trik sederhana tadi, walaupun hanya 2, itu bisa membantu sobatku untuk menjadi seorang ayah yang luar biasa, ayah yang keren bagi keluarga, sehingga harapannya pertumbuhan Ananda akan semakin baik ke depannya dan bisa membanggakan keluarga. Saya Justinus Joko Dwi Nugroho undur diri dulu, sampai bertemu lagi di edisi Sobatku Parenting selanjutnya. Bye-bye.